Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sampai di ayat 79 dari surah Thaha, ya. Ayat yang ke-79. Jadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang baik itu biasanya dianggap dan jadi musibah bagi orang yang buruk. Sesuatu yang buruk bagi orang yang jahat, ya, itu biasanya jadi baik, ya, bagi orang-orang yang baik. Terbelahnya laut kemudian digunakan sebagai jalan bagi Musa dan pengikutnya sehingga mereka selamat. Ternyata begitu diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, justru menjadi kuburan mereka karena kemudian mereka tenggelam. Jadi memang hidup itu berbolak-balik. Kanggone wong apik abot, kanggone wong elek enteng. Kanggone wong elek enteng, kanggone wong apik abot. Makanya antara kebaikan dengan keburukan itu tidak bisa bertemu bagai air dan minyak atau air di atas daun talas, glender-glender. Nah, kenapa kok seperti itu? Di ayat 79 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Wa adalla, dan telah menyesatkan siapa Fir'aun qaumahu, kepada kaumnya, terhadap kaumnya. Jadi sistem kehidupan yang menyimpang dan menyeleweng dari kebaikan dan kebenaran, itulah sebenarnya yang akan mengantarkan pada penderitaan dan kesengsaraan. Fir'aun membuat masyarakatnya hidup di dalam tekanan-tekanan kekuasaannya. Tidak hanya otoriter di bidang pelaksanaan kepemerintahannya, tetapi tidak memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk mengaktualisasi keyakinan keberagamaannya dengan baik. Ya, jadi dia tidak hanya pemimpin pemerintahan, tapi mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, itulah yang kemudian adalla qaumahu. Fir'aun itu menyesatkan terhadap kaumnya.
Maka wa mahada, kalau sudah seperti itu tidaklah ada petunjuk yang bisa digunakan olehnya. Tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk, karena setiap yang menyampaikan yang baik, yang benar dianggap lawan, dan kemudian tidak hanya dibungkam tetapi dihanguskan, dilenyapkan. Nah, kalau sudah suara-suara kebaikan dan kebenaran tidak lagi didengar, maka yang terjadi adalah hingar-bingar kesesatan, kezaliman, dan aniaya satu dengan yang lain. Makanya kita mesti tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ngilingke ing dalem kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Nah, ayat ini menerangkan bahwa Fir'aun itu telah menyesatkan kaumnya. Ia menyangka bahwa Musa dan Bani Israel tidak akan bisa luput dari kejarannya karena lautan membentang luas di depannya. Setelah mereka sampai ke tepi pantai, ia berlagak seakan-akan karena kehebatannya laut itu terbelah membentuk jalan-jalan, maka diajaknya tentaranya masuk jalan-jalan itu hingga akhirnya mereka tenggelam semua. Fir'aun tidak dapat petunjuk sama sekali untuk menghindarkan diri dari bahaya tenggelam, maka binasalah ia bersama dengan bala tentaranya. Jadi ketika orang itu ingin diakui sebagai yang hebat, jane yo ngerti nek lautan ini lautan ini kok terbelah. Nah, mestine kan wah, wong winginane Musa karo ahli sihir iki adu sihir lak ngono ah. Loh, iki lautan kok terbelah. Jangan-jangan ini ilusi yang dibangun oleh Musa, kan mestinya ngono pikirane. Tapi dasare wong songong apa ya? Pokoknya malah dia berlagak di hadapan tentaranya seolah-olah dia yang membuat laut itu terbelah, meyakinkan. Sementara tentaranya aslinya menolak untuk mengikutinya karena dia sadar, ya, kalau kita kejar Musa itu karena dia memenangkan sebuah pertandingan adu sihir, kan gitu. Sehingga ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh kerajaan terkalahkan, lalu ikut gabung dengan Musa. Loh, dikejar Musa nok ngarepan niku segoro. Lah kok segoro ini terbelah. Nah, dasar orang yang sudah songong itu pengen diakui hebatnya, maka dia berpidato di hadapan tentaranya seolah-olah terbelahnya laut itu karena dia. Wes gak percaya iki tentarane iki. Tapi karena otoriternya Fir'aun itu, lalu semua disuruh masuk. Begitu masuk sampai di tengahnya, maka di seberang sana Musa dengan Bani Israel sudah keluar dari batas tepi laut itu, diperintah oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya. Maka kembalilah jalur apa itu rel bawah tanah tadi itu, jalan bawah laut itu kembali terpenuhi oleh air lautan lagi. Nah, keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa Fir'aun memang betul-betul dalam kesesatan yang nyata, sehingga kesesatannya itu
merugikan bagi tentaranya, dan kemudian tentaranya itu menjadi hancur bersama dengan Fir'aun itu. Nah, disinilah perlunya kita melihat cerita yang seperti ini sebagai pembelajaran, sebagai ibroh, ya. Di dalam tafsirnya disebutkan wa adalla fir'aunu qaumahu bima khassanahu lahum minal kufri. Wa adalla, dan menyesatkan siapa Fir'aun qaumahu kepada kaumnya bima dengan apa yang khassanahu, yang dibagus-baguskannya oleh Fir'aun, apa ma lahum untuk mereka kaumnya minal kufri dari kekufuran. Ya, diapik-apik nih ya apa ya, supaya barang kufur niku ketoke apik tur mulya. Ya. Wa khada'ahum bihi, kemudian Fir'aun membuat muslihat, tipu daya dengan apa yang dibagus-baguskan itu bagi mereka minal batili, dari ragam kebatilan. Walam yarsuduhum ila tariqil hidayah, dan tidaklah membimbing Fir'aun pada kaumnya menuju jalan petunjuk Allah. Ya, pokoknya manungsa iku nek wis gila kekuasaan melebihi gila bola. Jadi melebihi yang lain. Nah, hati-hati ya, kekuasaan itu bagian daripada amanah. Pun niku ceritane Fir'aun mati pun. Sebagian ada yang pasukan Fir'aun yang insaf itu atau keseluruhan yang jadi korban. Ya, jadi kalau menurut ayat ini ya tentara yang dibawa Fir'aun untuk mengejar itu semuanya. Nah, sedangkan Fir'aun itu kan banyak tentaranya kan. Tidak hanya yang dibawa untuk ke ngejar Musa dan Bani Israel, kan masih ada tentara cadangan yang di sebelah sana. Mungkin yang insaf itu ketika di lapangan itu diajarkan itu tadi bahwa ular betul-betul. Akhirnya dia kan insaf saat itu ya. Itu sampai kejadian pada waktu penyeberang itu ada yang insaf mungkin ya. Itu kan didahului oleh pandangan ular tadi. Ya. Pokok intinya kaum Fir'aun karo Fir'aun niku tenggelam. Ya. Jadi kalau mau maknai ya boleh jadi memang pasukan Fir'aun itu kan banyak. Allah yang dibawa untuk mengejar Musa itu sebagian dari pasukan yang dipunyai, tentara yang punyai. Nah, yang sebagian itu karena otoriternya Fir'aun masuk ke dasar laut dan kemudian tenggelam bersama Fir'aun. Es gampange nyeritakne ya. Berarti masih ada tentara-tentara Fir'aun yang memang tidak ikut ngejar. Nah, mereka otomatis tidak dalam keadaan tenggelam. Jadi umumnya ayat mengatakan Fir'aun menyesatkan kaumnya, kemudian tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, nggak iso direh-reh, nggak iso. Berarti ada dialektika juga ya, sebelum sampai memasuki jalan bawah laut tadi itu ya. Tapi karena sudah nggak bisa, pokoknya namanya orang otoriter, pokoknya harus turun,
turun semua, akhirnya tenggelam. Nah, sekarang kita lihat Bani Israilnya, nah, setelah menyeberangi lautan itu. Ayat 80 Allah nyebut ya Bani Israil qad anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aimana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Hai Bani Israil, qad anjainakum, sungguh benar kami telah menyelamatkan kalian, min aduwikum, dari musuh kalian. Nah, itu dari Fir'aun dan tentaranya. Wa wa'adnakum, dan kami telah menjanjikan pada kalian janibaturil aiman, di tepi ya, sebelah kanan gunung Tursina. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami telah turunkan atas kesulitan kalian manna wassalwa, makanan yang bergizi namanya manna dan salwa. Nah, jadi ayat ini sudah berbicara mengenai anugerah-anugerah, karunia-karunia yang diterimakan oleh Allah kepada Bani Israel. Disebutkan supaya orang-orang yang datang kemudian, yang merupakan cucu cicit dan kok cocot sih, cucu cicit dan keturunannya, supaya mereka itu tidak lalai, tidak lupa bahwa sebenarnya mereka dulu itu adalah sebuah bangsa yang tak berdaya, bangsa budak, kapangan yang gitu ya. Di zaman Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh penguasa namanya Fir'aun dan bala tentaranya. Eling, hei Bani Israel, dulu kamu telah aku selamatkan dari pembantaian penguasa Fir'aun kepada golonganmu, kepada rasmu. Nah, saiki mekiti Palestina di bomi, kan mekiti saiki. Iki diwacane, hei Bani Israel, Yahudi, ya. Biyen niku nemen kamu tuh bangsa yang diperbudak. Nah, saiki kowe mekiti itenono kok ya. Nah, jadi dibacakan dan diingatkan kembali akan nikmat yang diterimakan oleh Allah kepada mereka itu, tentu supaya mereka tidak menjadi seperti perilakunya Fir'aun gitu loh ya. Nek dadi bangsa yang diperbudak, dikejar-kejar, dibantai itu tidak enak, ya ojo ngakoni ngono nek nalikane awakmu dadi penguasa. Ora pancet. Maka tidak ada kedamaian dalam hidupmu nanti. Ya. Maka ingatlah ketika kamu Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di mana mereka itu sangat bengis, keji dan kejam di dalam memperlakukan Bani Israel, menyembelih anak-anak lelaki mereka, membiarkan hidup anak perempuan mereka, bahkan sampai genosida, upaya untuk pengelenyapan. Nah, itu nanti di surat Baqarah yang dulu pernah kita kaji ayat 49 50 ya. Nah, disuruh untuk ingat dengan nikmatnya Allah ya, disuruh untuk ingat dengan nikmatnya Allah ini
Yang pertama, kamu telah diselamatkan dari penderitaan musuh kalian, dengan musuh kalian itu ditenggelamkan oleh Allah. Yang kedua, dan kami berikan Taurat yang dijanjikan buat kalian untuk membimbing dan menuntun kalian. Loro, wis tak kei kita panduan ben awakmu ora tersesat, biar kamu tidak menjadi yang lemah lagi, menjadi bangsa yang diperbudak lagi. Dengan panduan itu hidupmu akan mulia, kamu punya keberanian untuk menghadapi segala risiko dan tantangan dalam hidup ini. Kamu punya soliditas dan solidaritas yang kuat antar sesamamu. Tidak hanya itu, kami turunkan pada kalian makanan bergizi, minuman bergizi gratis. Makan minum bergizi gratis. Kami turunkan cuma-cuma, tinggal lu ambil makan itu. Tapi jangan berlebihan. Kalau jatahnya satu-satu, jangan 2, 3. Nanti kamu mati karena kekenyangan, sementara saudaramu mati karena kelaparan. Ini jatahnya cukup. Menjadi nggak cukup karena kamu rebutan. Rebutan itu akhirnya ono sing oleh akeh, ono sing ora koman belas. Sing oleh akeh mangan mergo mati mergo kuwarken. Nah, sing ora oman mati mergo kluwen. Lalu bagai telur ayam bertelur di lumbung padi mati kelaparan. Ngono. Hidup di wilayah Gemah Ripaloh Jinawi, hidup di wilayah yang subur, makmur, subur tanahnya, musimnya, tapi kok kemelaratannya di mana-mana. Ini kan berarti ada ketamakan dan kerakusan. Ono sing apik kakean, ono sing ra uman babar pisan. Ya mulai saiki dikai jenenge gizi. BGN ya, Badan Gizi Nasional. Ben ada pemerataan. Mbok ya sing mangan akeh iku rada eling nek ana tanggane sing urung mangan, ngono lho. Ya. Dan kita sebenarnya sudah diberi panduan. Orang-orang Bani Israel juga diberi panduan. Apa itu? Yakni hendaklah kamu menyisihkan sebagian karunia yang dianugerahkan Tuhanmu untuk sesamamu. Ya. Khusus ayat ini bicara mana wa salwa. Mana itu sejenis madu, rasanya manis, ya, warnanya putih salju. Nah, salwa itu sejenis burung. Ya. Jadi mangan daging karo mangan madu, susu, kurang enak ya apa? Gratis lagi. Ya. Durung iku bertani kalau yang itu. Ini yang langsung paket dari Tuhan. Manna wa salwa. Jadi paket ndak usah nyambut gawe, mungkin nyambut gawe piye wong berada di Tursina di mana perbukitan tidak menghasilkan tanaman-tanaman. Tapi mangane luwih enak, soalnya paketnya langsung teko Gusti Allah. Manna wa salwa. Dikai mangan 30 dino. Kayak jamaah haji ini. Ya, jadi mangan daging, ya. Makannya itu daging, terus minumannya kuwi susu karo madu. Kurang enak ya apa? Enak tenan. Ya. Maka penceritaan seperti ini seharusnya membangkitkan kesadaran mereka bahwa sumber kenikmatan dan kebahagiaan itu bukanlah ketamakan dan kerakusan terhadap sumber daya
yang ada di bumi ini. Ya. Jadi mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi itu bukan jaminan adanya kemakmuran, tapi nyatanya ketakwaan, ketaatan, kepatuhan dalam menjunjung tinggi menegakkan ketentuan Tuhan itu yang menjamin adanya kecukupan kebutuhan manusia dengan hidup yang berkualitas. Mana wasalwa telu wis kenikmatane slamet teko nggone gangguan kezaliman Firaun, ya. Kemudian diberi petunjuk panduan, ya, agar mereka itu bisa menjalani hidup dengan tenang dan bahagia, lalu disiapkan manna wa salwa. Maka perintahnya kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayakhillu 'alaikum ghadabi, ya, bahwa makanlah kalian dari yang baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, ya. Makan yang baik dan janganlah berlebih-lebihan di dalamnya, maka itu akan menyebabkan menimpanya kemurkaanku kepada kalian. Jadi memang anugerah Allah yang diberikan itu untuk dioptimalkan di dalam pemanfaatannya, tidak untuk diperselisihkan dan diperebutkan dengan ketamakan dan kerakusan yang bisa mendorong lahirnya situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak aman. Maka hilanglah rasa aman dan nyaman karena perilaku manusia itu sendiri, lalu diselimuti dengan rasa takut dan kelaparan. Nah, karena tadi itu, sehingga di dalam ayat yang 81 ini, ketika nikmat karunia Tuhan sudah diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis tadi itu, perintahnya kulu min thayyibati ma razaqnakum, hei Bani Israel, makanlah kalian dari yang bergizi, yang baik, yang thayyib, dari apa yang telah kami rizkikan pada kalian. Nih kontak kei manna wa salwa, panganan sing api, ojo rebutan, nek jatahe siji-siji ya siji-siji, ojo ngapek luwe, nanti temennya nggak oman, ya. Karena takaran sajian ini itu sudah terukur, ya. Mana wasalwa itu. Jika kamu tidak melakukan itu, sehingga kamu itu melampaui batas ketentuan yang ada di dalam mengkonsumsi, ya, makanan yang telah ada, minuman yang telah ada tadi, maka fayakhillu alaikum ghadabi, ya, akan menimpa pada kalian akan murkaku. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan sungguh yang telah tertimpa padanya akan murkaku, benar-benar dia itu musnah, akan binasa. Wis diwanti-wanti. Karunia Allah itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka akan menjadi sumber laknat. Ya, akan jadi sumber laknat. Karena itu kemudian jangan disalahgunakan. Jangan boros juga jangan pelit. Jangan boros juga jangan pelit. Jangan tamak, jangan rakus, tapi juga jangan mengabaikan. Makanya agama Allah itu sama mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kalau di sini latat go, jangan melampaui batas. Sudah dibikinkan batasan-batasan oleh Allah untuk menggunakan anugerahnya itu.
Kalau melampaui batasan yang terjadi adalah kebinasaan. Apa wae nek nok luar kemampuan itu bisa hancur. Apa saja. Jenengan mikir gak kuat meledak tadi edan. Ya toh? Jenengan mikir gak kuat pikirane dadi gendengan. Nah, semua ada takarannya, semua ada ukurannya, dan itu harus diikuti. Jangan sampai dilampaui batasan-batasan itu. Ya. Ya nek wong cene awak dhewe gak duwe ya cuma cak soge, akhirnya gali lubang tutup lubang, atau lubangnya di mana-mana. Di mana-mana ada lubang. Pinjaman kok ning ndi-ndi to ya. Sing gak enek mono rukun kematian RKM. Soale wedi ditagih karo senok kuburan. Itu karena pola hidup di dalam mengendalikan tadi kurang tepat. Nyata. Ha sing sugih ku ya aja macak kere. Wong dasare sugih, angger wayahe urunan kok mesti mburi dhewe. Tur jumlahe paling titik. Berarti kan dia tetap membawa dirinya sebagai orang tak mampu, tak berdaya. Maka itu akan mengganggu sistem sosial. Karena Allah menciptakan yang lebih untuk menyantuni yang kurang. Allah ciptakan yang kuat untuk melindungi yang lemah. Alah kok menungso terus ora gelem berperan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sing pinter yo ngajari nang ngene sing bodho. Sing bodho sinau nang sing pinter. Fas'al adzikr in kuntum la ta'lamun, takok nang ahline ketika kamu tidak tahu. Dibuat sistem yang amat sangat harmoni, selaras, serasi. Jadi wong sing sugih-sugih iku bantu nang sing gak duwe, wong sing kuat-kuat iku nglindungi nang ngene sing ringkih. Nah, akhirnya hidup itu saling menopang, ya. Makanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, peristiwa yang menimpa Bani Israel di zaman Nabi Musa kemudian diceritakan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad pasti punya tujuan utama adalah ibrah, mengambil pembelajaran. Jangan mentang-mentang. Maka perintah itu pada umumnya sama. Jangan melampaui batasan-batasan. Karena kalau melampaui batasan yang terjadi adalah murka Allah. Lah kalau murka Allah itu sudah terjadi, maka musnahlah kehidupan yang mengagumkan, menyenangkan, membahagiakan tadi itu. Sebab ulah perilaku, tindak tanduk dan perbuatan mereka sendiri. Maka janjinya Allah itu lauk kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu bertakwa, beriman, niscaya aku bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Nah, ketika mereka sudah diingatkan, kalau kamu tidak mau betul menjaga diri, tidak sampai kamu itu merusak, ya, akibat melampaui batasan-batasan, maka kamu akan menjadi yang nikmat. Tapi kalau terlanjur mengerjakan, segera berhenti dan kembali kepada kehidupan yang taat. Jenengan amati perkembangan kekinian aja ya, ketika siapa itu Trump, presiden mana itu, Amerika, membuat kebijakan mengenai bea cukai dan perpajakan, ya, karena dia merasa pendapatan negaranya itu mengalami defisit, butuh sanggahan. Maka pajak masuk, bea cukai masuk ke dalam negeri
dari barang-barang luar negeri dinaikkan. Apa yang terjadi? Maka seluruh mitra bangsa lain juga melakukan hal yang sama. Yaitu Cina menaikkan bea cukainya, Jerman, Rusia menaikkan bea cukainya. Lalu kalau semua naik, apa artinya produksi? Karena tidak bisa diserap oleh masyarakat dunia. Akibatnya apa? Ya justru penderitaan akan dialami oleh seluruh warga bumi akibat ketidakberdayaan itu. Syukur kita orang Indonesia. Kenapa? Masuk gak nekakno barang luar negeri, apa-apa sing dibutuhno disajikan oleh Allah dalam negeri. Ya sampean pengen apa ae ana kabeh kan. Kur gelem apa nek jare wong Jawa iku? Obah usaha. Ya toh? Awak dhewe iki apa sing gak enek dalam negeri iki? Ya toh? Sampai males kabeh saking eneke kabeh iki ya. Nah, padahal sumber penopang kebutuhan hidup itu ya apa yang dihasilkan oleh bumi ini. Hasil bumi kita itu luar biasa. Apalagi Jember ya. Lumbung pangan dunia, harusnya gitu. Karena semua bisa untuk ditanami. Tumbuhan yang menjadi bahan baku pemenuhan kebutuhan nutrisi gizi bagi manusia. Maka sekali lagi apa yang Allah sajikan kepada Bani Israel dengan menyebut nikmat-nikmat itu supaya mereka itu tahu diri, sadar diri dan kemudian bisa memposisikan diri dengan tepat ya. Maka kemudian diingatin, jangan sampai di dalam menggunakan anugerah itu mereka melampaui batasan-batasannya dan akhirnya akan ditimpa dengan murka Allah lalu binasa. Nah itu ibro bukan hanya Bani Israel tapi juga bagi seluruh umat manusia. Karena Quran turun udalinas sebagai panduan seluruh umat manusia. Cuman dikasih cerita, ada segmentasi sejarah seperti ini ya. Ada sepenggal cerita dalam kehidupan manusia di mana yang berkuasa itu menindas kepada masyarakatnya, bangsanya. Tapi semua berujung pada kehancuran. Ada segmentasi cerita bahwa orang yang taat di bawah pemimpin agamanya, nabi rasulnya, taat patuh meski di gurun yang tandus, makanan dikirimkan oleh Allah buat mereka ya, ada keadaan seperti itu. Maka hidup ini tidak perlu dikhawatirkan berlebih-lebihan, tidak perlu wedi sing sampai keweden, tetapi kita hadapi semua itu dengan kepatuhan. Dan ketika wa inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada, janji Allah, dan sungguh aku akan mengampuni terhadap siapapun yang bertaubat, beriman dan beramal kebaikan, kemudian akulah yang akan membimbing, menuntun, memberikan petunjuk buat mereka. Jadi kalau dulu gampangane Bani Israel di zaman Fir'aun itu, bangsamu itu menjadi bangsa yang terintimidasi, yang tertekan, bangsa yang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Aku selamatkan ya toh? Kemudian bersama dengan Musa, apa yang tidak aku berikan di tengah situasi yang genting, di mana bumi itu tidak menghasilkan bahan makanan, langit tidak menurunkan airnya, di musim paceklik seperti itu, mereka bangsamu itu dicukupi oleh Allah dengan mana wa salwa,
Ya toh? Kemudian diberi petunjuk panduan supaya kenikmatan itu bisa dipertahankan, dinikmati selamanya. Tapi karena terjadi pembangkangan terhadap ajaran yang dicontohkan oleh Rasulnya, tapi karena ada perilaku yang kemudian menyembunyikan kebenaran dari ayat-ayat Tuhan, panduan-panduan Tuhan tadi itu, terjadilah peristiwa lama terulang kembali. Kamu menjadi sosok yang tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Kamu ternyata menjadi bangsa yang ringkih, yang rapuh lagi. Tapi kata Allah, jikalau kamu mau bertobat, kamu mau percaya dengan wahyu yang diturunkan kepadaku untuk meluruskan apa yang ada pada kalian, dan kamu mengikutinya dengan amal-amal kesolian, maka kamu akan juga terbimbing, tertuntun menuju keutamaan dan kemuliaan untuk meraih bangsa yang terhormat. Nah, itulah kemudian yang kapan hari Pak Elvin nanyain. Jadi kelebihan bangsa Yahudi itu di apa? Di saat mereka itu taat kepada ketentuan nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Begitu mereka itu menyimpang, menyeleweng, maka mereka menjadi hina, nista. Maka muncul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, wahai Muhammad, kamu dengan umatmu akan menjadi yang terbaik, mengalahkan mereka semua. Ya toh? Ketika apa? Ketika kalian tu'minuna billah, kalian itu beriman benar dengan Allah. Kemudian apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengembangkan kehidupan yang bagus. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mampu untuk saling mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nah, jadi orang akan mulia bukan karena rasnya, bukan karena sukunya, ya toh? Tetapi orang itu akan mulia karena ketaatannya. Kita sering membayangkan begini, orang yang hebat itu orang yang IQ-nya tinggi, gitu, IQ-nya tinggi. Padahal orang yang punya IQ tinggi boleh jadi punya lompatan, tidak melihat apa yang ada, tapi melihat apa yang dibalik ada itu. Terus sampai nyebut indigo, gitu. Boleh jadi delok sampean gak ketok sampean, tapi ketok apa? Ketok babi misalkan. Ya, kenapa? Karena dia melihat di balik layar, tidak yang ada ini. Kemampuan intelektualnya masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Nah, tetapi kadangkala sing digawe pas-pasan, IQ-nya apa? Memang dipersiapkan untuk punya ketekunan. Wong nek pinter biasanya nyambut gawe ini kan saset buat-buat gak serantanan. Tapi wong ku nek bodoh, nek gak pati pinter, biasanya kan tekun, sinau wae, maca wae, tapi gak ngerti-ngerti. Sing situ wis gak usah maca rek, akhirnya padha-padha ngawur. Nah, sebenarnya itu Allah menyiapkan manusia sesuai dengan situasi di mana dia akan tumbuh dan berkembang. Mulai ya dalam pendekatan tarbiyah, pendekatan edukasi, itu semua orang punya kompetensi yang bisa digunakan menjalani hidup sehari-hari. Jadi gak usah dicap iki arek pinter arek bodoh, gak ngono. Nyatane sing pinter ya kebablas, sing bodoh ya malah iku sing dadi pinter soalnya wis ora maneh. Di daerah itu nggak ono maneh. Daerah saya itu, desa saya itu umumnya yang pinter-pinter minggat kabeh, metu teko desane. Tapi saiki sing dadi penguasa, dadi perangkat desa ya mereka yang tinggal di, jadinya ya pinter.
gitu ya. Nah, karena dia disiapkan untuk berada dalam tugas yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi ibroh pembelajaran seperti ini, Allah tetap akan mengampuni siapa saja yang mau bertobat, beramal sholih, kemudian beriman, lalu orang yang demikian akan dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngecap orang yang buruk akan selalu dalam keburukan. Wong elek terus dalam keelekan, tidak. Ada saatnya ketika ia sadar, tahu diri, bisa reposisi, maka dia akan menjadi yang baik juga. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan istiqomah dan konsisten dalam kebaikan dan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain walhamdulillahil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa anal batilal batila warzuqna sinaba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzus salam. Salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin, salimna wa salim alaihi min afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah. Ya arhamar rahimin arhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.